of the box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Ajiwasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Langsung aja kita mulai diskusinya. Well, Om Bob, akhir-akhir ini di Indonesia sedang marak dibicarakan soal judi online. Bahkan ini juga melibatkan negara-negara di luar Indonesia. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini kan sebetulnya kan masalah ini, judi online ini kan memang sudah ada fenomena yang sejak lama ya. Kalau kita itu coba browsing internet, apakah lihat YouTube ya, apakah lihat web itu ya, itu selalu muncul iklan-iklan yang pop up ya. Yeah. Watchdate, bonus 10 juta rupiah. Kalau join untuk main judi ya, bet, bahasa Inggrisnya kan bet gitu ya. Nah, itu memang banyak sekali ya. Dan memang dari isu-isu kemarin itu judi online seperti ini kan luar biasa. Ya, omsetnya besar sekali ya. Besarnya berapa itu kita tidak bisa mengerti secara pasti. Ya, tetapi yang bisa jadi indikator itu adalah kemarin waktu rame-rame ada oknum-oknum yang terlibat dalam kasus Duren 3 itu ya. Itu kan ada yang mengatakan bahwa ini ada kode-kode khusus termasuk kategori 303 katanya. Ya. Nah, katanya itu kalau judi online itu asal ada yang nyelenggarain, terus masalah ini sudah dihandle sama unit 303 ya. Istilah apapun lah, pokoknya yang populer ini kan 303 ya. Nah, ini maka urusan-urusan seperti itu tidak tampak di permukaan. Sepertinya judi online itu fine-fine saja, nggak ada apa-apa. Ya, walaupun memang banyak sekali orang-orang yang ketagihan dengan judi online karena memang luar biasa ya. Pasang dapat duit dan cepet lagi ya. Asal punya rekening bank udah bisa. Nah, ternyata dari isu-isu yang masuk itu di Indonesia itu ada kurang lebih 300 bandar judi online. Ya, itu judi online itu kan pakai lewat jaringan internet. Jadi server-servernya itu ada yang di Indonesia, ada juga yang di luar negeri ya. Ada servernya di Filipina, ada yang servernya itu di Kamboja. Ya, kemarin kan ada geger juga itu Kamboja itu. Nah, itu semua mainnya lewat online. Ya, jadi luar biasa juga. Pelataannya susah karena di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia punya nama dipinjem untuk rekening bank. Ya, kalau sudah ada rekening bank dengan nama yang lain, ya asal tahu username-nya, asal tahu password-nya, asal tahu punya itu kartu ATM-nya, maka sebetulnya bisa saja orang lain yang memainkan, bukan orang yang namanya tertera di dalam rekening bank itu. Ya, jadi semua ini menjadi alat-alat memudahkan orang yang menjadi bandar judi online. Ya, tetapi kan Kominfo kita kan juga ketat ya. Kalau dari rilis yang diucapkan sama Kominfo itu kan katanya sehari itu ada ribuan yang ditutup. Nah, tapi buka web untuk judi online ini hari ini ditutup, besok 1000 muncul bisa, patah satu tumbuh 1000 itu bisa saja karena memang begitu mudahnya. Nah, sekarang isu yang ada lagi adalah ada 300 bandar ya. Itu yang ceritanya memberi upeti pada oknum. Itu oknumnya siapa, Om Bob? Wah, kita nggak ngerti ya. Jadi
1 bulan katanya paling sedikit memberi 200 juta rupiah. Wow. Ya, jadi dihitung-hitung itu sebulan itu upeti itu tetap mencapai 800 miliar rupiah. Ya, jadi hampir 1 triliun. Ya, jadi setahun tuh kira-kira 10 triliun. Nah, ini anggarannya kan besar sekali. Nah, kalau sekarang uang TST tadi itu pasal 68 untuk 303 ini konon ya, itu setahun hampir 10 triliun. Nah, omsetnya berapa? Ya, kalau omsetnya 10 kali berarti 100 triliun. Bisnis apa? Ya, jadi memang judi online ini luar biasa. Nggak cuma di Indonesia kok. Di luar negeri itu banyak juga. Tapi sekarang akses internet itu kan luar negeri juga bisa. Kalau you ikut akses judi online-nya Amerika, paling you cuma ditanyain aja apakah you warga negara Amerika. Atau apakah you punya kewajiban terhadap perpajakan di Amerika. Ya, kalau nggak ada ya udah mungkin terus di jalan silahkan main gitu. Luar biasa. Nah, itu bayangin omsetnya berapa. Wait Om Bob, kalau kita ngomong judi, kita lepaskan ini judi online gitu ya. Sebenarnya ada berapa macam judi ya yang ada nih? Ya, sebetulnya judi itu sekarang juga masih debatable antara judi sama ketangkasan. Dulu ingat loh, kita di Indonesia itu kan ada yang namanya itu waktu itu kan National Lottery, NALO. Ya, nah itu juga waktu itu juga diperdebatkan ini judi atau bukan, NALO. Ya, nah ada yang ngomong bahwa NALO itu sebetulnya juga bisa dikatakan tidak judi. Ya, karena menangnya orang NALO itu kan 1 banding bisa 100 juta. Ya, orang kan beli NALO itu katakanlah satu kupon NALO itu katakanlah 10.000 rupiah. Kalau menang, kalau beruntung, ya itu memang hadiahnya itu waktu itu kalau nggak salah itu kan 100 juta rupiah ya, atau 1 miliar rupiah begitu. Tapi menangnya itu hanya 1 orang, ya. Tapi kemungkinannya kecil sekali karena ini kemungkinan yang dicetak kuponnya itu 10 juta lembar atau 100 juta lembar. Ya, dengan harga 10.000. Ya, lah itu. Jadi orang kalau beli NALO itu kemungkinannya itu kecil untuk bisa menang. Ya, lah ini memang banyak orang ikut-ikut karena konsepnya dari NALO itu kan sebetulnya duit yang masuk itu kan untuk dana sosial. Ya, waktu itu yang nyelenggarain kan pemerintah. Nah, dana-dana dari NALO itu masuk ke pemerintah, uangnya banyak, dan orang pada mau beli karena belinya cuma 10.000 rupiah, kalau menang 1 miliar rupiah. Cuman untuk menang itu ya kecil banget kemungkinannya. Kecil banget, ya. Bahkan juga bukan tiap bulan menang. Bisa saja tiap bulan tuh enggak keluar pemenangnya. Istilahnya tuh ngandang. Ya, nomor yang tidak dibeli itu justru yang keluar. Nah, kalau kita dulu ingat zaman dulu itu kalau lagi tanggalnya mau mengeluarkan nomor-nomor yang beruntung itu pakai mesin itu diputar di televisi ya. Ludak piung pakai bola pingpong. Ya, mungkin ada 8 angka. 1 berapa yang menang keluarnya angka ini. Ya. Itu semua orang juga senang lihat karena mikirnya saya nyumbang 10.000 tapi kalau beruntung dapat 100 miliar. Ya, cuman yang dicetak itu berapa ratus juta lembar gitu kan. Nah, ini mestinya seperti ini karena ini adalah bantuan sosial. Orang yang bantu, siapa tahu kalau beruntung juga dapat hadiah. Begitu, ini kan sebetulnya kalau di dalam dunia perdagangan itu umum. Ya, sekarang kan lihat tuh, orang kalau misalnya beli
barang-barang tertentu, dapat hadiah umroh bagi yang beruntung, ya. Itu kan sama, ya kan? Jadi sebetulnya yang dianggap judi itu kalau tingkat keberuntungannya itu ya, ini kan kalau judi itu kan nggak pakai macam-macam ya. Pokoknya misalnya kalau judi yang namanya roulette itu kan 36 angka. You pasang dapat ganti 36 kali. Kalau pasang 100.000 dapat 3.600.000. Ya, tapi kan 1 banding 36. Lah model-model yang keberuntungannya itu seperti ini, yang deket-deket seperti ini, itu bisa dikategorikan judi. Karena sama sekali keberuntungan itu kan pasang nomor berapa keluar berapa. Ya. Nah, tapi kalau Nalo tadi itu National Lottery ya 10.000 hadiahnya 100 miliar atau 2 miliar atau 10 miliar lah ya, itu berapa, tapi kemungkinannya 1 banding 500 juta lembar. Itu kan kecil sekali. Betul. Lah ini namanya bisa juga ya mungkin ini iseng-iseng berhadiah gitu deh. Bukan judi. Ya. Nah, Nalo National Lottery ini sebetulnya di luar negeri itu semua ada. Ya. Di Hong Kong ada, di Macau ada. Kalau nggak salah Singapura juga ada, Amerika juga ada, New Zealand juga ada, Australia juga ada. Sebetulnya memang ini ya nggak masalah, karena memang bagi rakyat kecil yang kita ketahui kan di negara-negara yang sudah maju itu kan mau jadi kaya itu kan susah. Ya. Ya artinya kaya susah itu ya kerja harus keras. Ya kompetisinya kuat. Ya, lah siapa tahu kita niatnya baik menyumbang, karena ini kan untuk kegiatan sosial, bencana alam atau apa itu ya. Tapi iseng-iseng berhadiah. Itu sehingga banyak orang juga mau ya, dan ceritanya ini orang itu hidupnya tuh merasa berarti kalau dia masih punya harapan. Dengan membeli Nalo 10.000 perak, harapannya kan dapat 10 miliar. Nah, sepanjang masih ada harapan, itu orang itu hidupnya ya serius. Dia kepengen hidup terus karena masih punya harapan. Nah, mungkin kalau dari secara psikologi, ya mungkin ini sebetulnya ya boleh ya. Indonesia waktu itu ada Nalo, tapi kan sudah sepertinya 30 atau 40 tahun ini sudah di stop. Ya, lah mungkin juga perlu dipertimbangkan lagi. Ya, ini karena ya bukan judi lah, dianggap begitu, iseng-iseng berhadiah. Ya skala lebih kecil kan banyak pembelian barang, termasuk apa itu kan, kalau you mau beli atau you beli jasa ya, macam-macam itu kan juga berhadiah. Wong kita sekarang beli online aja suruh milih kok keluar, oh kamu dapat hadiah 10.000 gitu kan. Ya, betul. Dan sebetulnya gimmick-gimmick seperti ini tidak ada masalah. Ya. Tapi gimana dengan seperti tebak skor dalam sebuah pertandingan gitu, Om Bob? Ya, sebetulnya tebak skor itu ya memang itu ya namanya juga untung-untungan kan. Tapi untung-untungan juga kalau tebak skor sepak bola itu ya memang dipikirkan pemainnya hebat-hebat atau tidak. Ya, jadi ini juga sebetulnya bisa juga termasuk dalam kategori yang iseng-iseng berhadiah. Ya, yang namanya judi betulan itu ya tadi itu misalnya roulette. Ya, terus ada yang namanya menebak hitam atau putih. Ya, terus kalau zaman dulu itu zamannya Jakarta masih menuju kota metropolitan, kita ingat ada gubernur kita yang luar biasa, Ali Sadikin. Ya, nah itu kan beliau sadar bahwa judi itu nggak bisa dihilangkan di muka bumi. Ya sejak dari zaman kuno itu sudah 5.000 tahun yang lalu tuh judi itu ada. Nah judi itu kalau ada kan dibaseminya susah. Ya. Kalau dibasemi, dilarang sama pemerintah, maka ada yang judi gelap-gelapan. Ya, di mana judi ini ada backing-backingnya. Ya, backing.
Ya, ada oknum. Ya, apakah preman, apakah oknum yang seperti itu menjadi backingnya. Itu juga ada. Jadi susah kan. Nah, zamannya Gubernur Ali Sadikin yang hebat itu, waktu itu judi kan dilegalkan. Daripada digelap-gelapkan, kenapa tidak diresmikan? Pajaknya besar untuk pembangunan. Dan Jakarta itu waktu itu dari kategori the big village, desa besar, menjadi bagus. Ya, ada jalan Tamrin yang istimewa, macam-macam itu. Itu kan dari hasilnya, ya itu waktu itu namanya Huawei. Nah itu betul-betul judi kalau itu. Ya karena modelnya itu setiap malam itu ada satu kotak, dalamnya itu angka. Ya, misalnya 22. Tapi orang lain nggak tahu. Yang tahu cuman pengurus itu. Terus seperti sangkar burung itu, ya seperti tiang bendera gitu ya, dikerek ke atas, krek. Ya sekarang masyarakat yang ingin mendapat hadiah itu suruh menebak ini angka berapa yang di atas, ya. Itu angkanya itu ada 100. Kalau kita menang, betul nebaknya itu 70 kali atau 60 kali. Ya, tapi dari 100. Ya, tadi kalau nalo kan dari berapa ratus juta lembar. Satu dari sekian juta. Tapi kalau ini satu dari 100. Hadiahnya 60. Jadi yang untung tetap bandar. Tapi waktu itu kan pajaknya besar. Jadi pemerintah menikmati pajak. Ya, dan itu memang luar biasa. Ya, pada saat judi ketangkasan Huawei tadi itu, karena ini kan terus begitu ada Huawei itu kan banyak sekali tukang ramal ya, menggunakan ilmu mistik. Dia akan ngomong, ini nanti malam yang keluar angka 13 misalnya begitu. Ya, waktu itu namanya Taipak. Taipak itu banyak itu. Taipak petak 9, Taipak mana gitu kan, pasar minggu, banyak Taipak itu keluar. Ya. Nah, dengan aneka macamnya, semedinya, sembayangnya mana, pokoknya minta inspirasi apa. Nah, itu terjadi tiap hari itu. Ya. Nah, dan setelah itu ya memang dibuat sedemikian rupa menariknya. Ya, jadi ini angka ini yang ramal bilang, oh ini yang keluar saudara kembar, oh orang bedek 22, itu ada daftarnya, ya apa ini 22 itu apa, 13 itu apa, gitu kan. Jadi orang tiap hari memang itu agak nggak bener ya. Hampir seluruh rakyat, kalau golongan menengah maupun atas atau bawah itu tiap hari mikirnya tadi malam keluar apa ya. Tadi malam keluar apa ya? Begitu. Nah, itu memang betul kalau itu terus ditutup ya masuk akal. Ya karena efeknya memang berat. Tapi kalau seperti sabung ayam seperti itu, apakah juga bisa masuk ke ketangkasan atau prediksi? Sebetulnya sabung ayam itu kan permainan tradisional ya. Ya, kalau kita lihat sejarah Indonesia, hikayat Indonesia itu kan ada Wongso adu jago. Ya, itu kan juga dia hidupnya dari adu jago ya. Adu ayam. Ayam jantan itu namanya jago. Oke. Nah, ini sebetulnya juga tradisional ya. Kalau kita ingat 50 tahun yang lalu di Bali itu legal sabung ayam. Ya, turis-turis itu kalau kembali nontonnya sabung ayam salah satu acaranya yang menarik. Dan di situ memang terjadi juga taruhan. Ya, taruhan menang siapa? Jago A apa jago B. Dan itu kalau kita lihat itu jagonya tersebut, ayamnya itu kan jalunya itu dikasih peso. Jadi begitu adu ayam dimulai, mereka salah satu pasti meninggal. Karena dengan jalunya itu kena peso. Nah, yang kalah pinter mainnya jagonya itu, yang kalah hebat ya mati, kalah kan.
Nah ini kalau ini namanya adu ketangkasan jago, bukan orangnya. Orangnya bikin jagonya jadi kuat. Ya sebetulnya nggak cuman adu ayam. Kalau di Makau itu juga ada balap kuda. Iya. Balap kuda itu juga dijadikan judi. Ya jadi sebetulnya bisa. Zaman dulu Indonesia juga ada yang namanya greyhound, itu balap anjing. Juga karena ini semua adalah permainan-permainan yang disukai sama masyarakat. Ya tinggal sekarang kalau dilarang terus keluar yang gelap. Seperti ceritanya adu jago ini, ya adu ayam ini ada loh. Kemarin juga ada isu, ya kalau ada di beberapa tempat-tempat itu ada adu ayam, asal sebelum diselenggarakannya itu sudah lapor sama oknum ya, nggak tahu oknumnya mana itu dah pokoknya itu nggak aman. Ya tapi kalau yang nggak lapor itu digerebek, ditangkap. Penyelenggaranya, penontonnya juga ditangkap. Ya, jadi sebetulnya gejala-gejala seperti ini kan ya menjadi ambivalen. Pemerintah nggak boleh tapi ada. Undercover itu terjadi. Bahkan togel itu juga begitu ya. Togel itu juga menerka-nerka angka, tapi kita nggak tahu ini siapa bandarnya. Tapi itu juga secara gelap-gelapan ada juga. Apakah juga termasuk seperti yang menggunakan kartu atau domino gitu juga, Om Bob? Kalau itu lain ya. Kalau kita bicara soal kartu yang biasa dibuat poker itu kan ada yang namanya permainan bridge. Ya 4 orang, ya main bridge pakai kartu, ya. Kartu yang dimainkan kan zaman dulu itu namanya kartu Belanda. Ya, karena zaman penjajahan itu yang main itu biasanya orang-orang Belanda, ya. Pejabat itulah. Itu kan ada gambar wajik, ada gambar klaver itu cengkeh, ada gambar godong, ya, daun, namanya itu skop, dan ada yang hat. Gambar hati, warnanya merah sama hitam tuh. Ya, itu kartu itu kan juga permainan tuh. Dan kartu yang biasanya secara resmi dikatakan kartu bridge itu juga bisa buat main. Ya main poker bisa pakai itu. Seperti di kasino itu ada poker yang pakai itu. Terus ada yang namanya blackjack. Ya, jadi ini sebetulnya permainan-permainan seperti itu banyak sekali. Termasuk ya itu. Ya bisa perbatasan judi dan tidak itu. Terus gimana dengan yang ketangkasan, Om Bob? Ya, kalau ketangkasan tuh seperti misalnya begini. Ya, ada pertandingan tenis. Ya, secara beregu regu A sama regu B. Ya, terus supaya rame-rame, supaya nanti pertandingannya lebih hebat, biasanya ini ada yang namanya taruhan. Kalau yang menang kelompok A, maka kelompok B harus misalnya mentraktir makan. Ya, ini apa masuk sebagai judi? Ini kan susah. Karena ini kan termasuk ya sifat naluri dari manusia. Ya, terus antara seperti you sama kita main badminton. Ya. Saling mengajak, saling tantang. Ayo kita main badminton. Indonesia kan jago badminton ya. Oke. Nah, terus antara kita ini terjadi kesepakatan. Oke ya. Kita main badminton, yang menang nanti kasih 100.000 misalnya begitu. Yang kalah bayar 100.000. Ya, ini boleh nggak? Susah. Kalau bilang nggak boleh, ngontrolnya gimana? Apa kalau ada sekali semua ada lapangan badminton di kampung-kampung atau di gor itu, kalau ada permainan terus ngirim polisi, aparat, ada yang bertaruh apa enggak? Kan susah. Ya, jadi mestinya ini memang yang namanya sifat manusia itu ya seperti itu. Itu namanya adu ketangkasan. You pinter sama saya, pinter siapa? Ya, ada yang kalau tidak ada isinya, yaitu ada unsur kalau menang bisa dapat hadiah. Dan sekarang you lihat badminton itu secara dunia
Indonesia yang menang-menang terus itu dapat duit berapa itu? Iya, iya. Ya, 50.000 US. Kalau tenis 2 juta US dollar. Nah, itu judi atau tidak? Kan itu jadi udah repot. Sebetulnya garisnya itu udah mulai karena perkembangan zaman jadi udah nggak lagi terlalu terpisah sekali, ya. Memang dulu waktu badminton tuh juga kalau menang ya cuma kasih piala. Lama-lama yang mau main badminton sedikit. Dengan adanya hadiah uang, semua berlomba-lomba jadi pemain top. Nah ini kan ketangkasan. Nah sekarang juga ada ini ketangkasan. Kalau dulu di Indonesia itu ada kartu ceki. Oh, iya. Orang-orang tua itu main ceki. Iya. Sebetulnya untuk killing time ya. Karena udah tua, udah pensiun, bagaimana melewatkan waktu supaya tidak ngelangut, main ceki. Ya. Kalau di Hong Kong sama di China, di Tiongkok itu namanya main mayong. Mayong. Ya, 4 orang main mayong seperti main piano itu kan, klotak. Ada kartu-kartunya macam-macam. Nah, itu bisa main mayong, membunuh waktu. Di samping membunuh waktu, mencegah yang namanya pikun. Ya, karena main mayong itu seperti main bridge. Harus mikir. Yeah. Ini harus begini, nyusun ini macam-macam, nyusun kartu, harus buang ini, begini. Itu pakai otak. Nah, makanya kalau you lihat tuh di Tiongkok sama di Hong Kong tuh banyak orang-orang yang umurnya gede-gede. Ya, umurnya tua-tua tuh, golongan tua tuh makin banyak karena dia sejak umur 60 itu sudah mulai main mayong. Melatih otaknya supaya nggak pikun. Ya. Nah itu, apakah itu masuk judi atau tidak? Nah kan susah. Ya karena ini ada ketangkasannya. Nah sekarang kalau bilang domino. Ya, domino. Domino itu kan sering kita lihat di kampung-kampung itu. Dan kartunya domino kan dijual bebas. Ya, betul. Ya kalau kartu domino itu hanya bisa buat main domino kan. Ya. Atau kalau mau yang judinya lebih keras yaitu yang namanya populernya itu kan yang namanya cari angka 9 itu. 2 kartu yang jumlahnya 9. Ya, nah, itu yang menang. Ya ada bandarnya. Itu kartu domino. Nah kalau memang dilarang ya mestinya kartu domino nggak boleh beredar kan. Sekarang kalau beli di tempat warung rokok itu kartu domino ada. Ya ada. Kan susah. Ini menjadi dilema. Memang judi itu termasuk penyakit masyarakat yang dari dulu sudah ada, ya, dan susah dibasmi. Tapi kalau ada yang main-main kayak gitu, apakah lalu ditangkapin ya Om Bob? Ya kalau kita baca beberapa media itu kan begitu ya. Ada yang sabung ayam, ditangkap. Ada uang bukti yang disita, barang bukti 500.000 perak. Ya, terus ada itu. Kalau di ronda-ronda malam itu kan banyak yang main domino. Itu sering-sering juga ada berita kalau dia ditangkap. Ya, ditangkap. Termasuk kartu-kartunya disita, uang yang disita 1 juta. Misalnya begitu. Ya, itu kan judi-judi kelas 3. Ya, bahkan main mayong itu di Indonesia dulu pernah juga itu ada berita-berita. Kalau orang-orang tua yang main mayong itu ditangkap, dianggap itu judi. Tapi ya itu yang ditangkap, yang disita kartunya mayong. Ya. Terus uangnya beberapa ya. Berapa ratus ribu ditangkap. Ini orang tua tuh main itu kan ya iseng-iseng, duitnya juga nggak banyak. Itu ditangkap juga. Tapi sebetulnya esensinya itu kan bukan di situ. Kalau mau menangkap itu ya judi online itu kan. Masa yang judi online malah jadinya itu maaf ya 303 jadi aman-aman saja ya. Upetinya karena 800 miliar sebulan. Nah ini kan susah. Oknum ya. Harusnya ya kalau yang small amount kecil-kecil seperti itu ketangkasan orang tua itu ya udahlah. Nggak usah diurus, masih banyak urusan lain yang penting kok.
Ya, sekarang kalau kita baca ada hajatan tuh. Ada hajatan, apakah itu sunatan? Ya. Apakah itu upacara-upacara perkawinan? Apakah itu tirakatan? Itu ya sering kok. Kalau kita kumpul banyak orang itu, ayo domino. Jadi sebetulnya ya tidak bisa dihindari. Jangan-jangan ini juga termasuk kebudayaan. Bisa saja permainan yang sama. Contohnya tadi itu mayong. Oke. Di Hong Kong sama di Tiongkok, Singapura, Thailand, Vietnam itu tidak termasuk judi. Ya, bahkan kafe-kafe di sana itu ada meja mayongnya. Silahkan main. Seperti sekarang kalau kita di kafe-kafe di Indonesia itu kan banyak itu ada meja biliar. Yeah. Nah, meja biliar itu judi atau enggak? Ketangkasan kan? Yeah. Tapi sering main yang namanya hantu. Itu dipasang itu stick-stick dari kayu itu. Tapi itu ada angka-angkanya. Ya kalau orang main, misalnya you punya ngambil kancingnya itu angkanya 27. Nah, bagaimana caranya saya main supaya angka yang jatuh di stick-sticknya kayu tadi itu kalau di jumlah total 27 saya menang. Itu kan juga ketangkasan tapi ya sedikit-sedikit rempet. Itu kafe-kafe banyak yang ada meja biliar. Kalau di Hong Kong kafe-kafe banyak ada meja mayong. Dan bahkan meja mayong di Jepang juga ada itu pakai mesin. Jadi kalau mau mencampur kartu itu udah nggak pakai tangan tapi pakai mesin. Rapi gitu aja. Seperti di kasino itu kalau you lihat mesin pengacaknya kartu-kartu remi itu suka pakai mesin. Jadi tidak ada cheating, nggak ada tipu-tipuan. Nah sebetulnya ini memang garisnya tipis. Ya jadi memang judi itu penyakit masyarakat yang tidak bisa dibasmi. Sudah punya sejarah 5.000 tahun. Bagaimana sekarang kita mau membasmi? Kalau melihat seperti ini terus enaknya gimana Mbak? Apakah judi kita perlu legalkan di Indonesia atau gimana ya? Ya sekarang memang ini kan memang ada dua kelompok ya. Kelompok pertama itu di sini bukan berarti lebih penting ya. Okay. Kelompok pertama itu mengatakan judi perlu dilegalisir. Dilegalkan aja deh. Okay. Daripada ada upeti-upeti yang liar seperti itu. Biasanya kalau upetinya banyak terus hujannya merata itu kan angler ya. Oke. Tapi negaranya nggak dapat duit. Yang dapat duit oknum. Ya. Yang satu bilang nggak bisa. Jangan. Judi kalau dilegalkan kan negara kita itu nanti dianggap kurang religius. Karena kenapa kok judi itu dilegalkan? Susahan. Tapi sebetulnya karena negara kita itu adalah negara hukum, ya mestinya ya asal anggota DPR itu mengatakan setuju ya jalan. Gitu kan? Negara hukum kan? Nah, oleh sebab itu memang ini perlu dipikirkan dengan baik. Ya, sekarang kita lihat ya negara-negara yang maju itu selalu ada judi yang dilegalkan. Kalau judi sudah dilegalkan, berarti itu betul-betul yang berani tidak legal itu ditangkap. Ya, yang namanya negara komunis. Tiongkok kan negara komunis ya. Ternyata di Makau itu kasino tempat judi itu paling besar di dunia itu ada di Makau. Betul ya. Ya, negara demokratis, Amerika paling demokratis kan? Las Vegas, Los Angeles, di mana-mana itu ada judi dilegalkan. Australia, bahkan ada satu pulau di Australia yang betul-betul orang kalau datang sana berjudi. Dulu itu namanya kan Christmas Island ya. Konon ada orang Indonesia yang investasi di sana gitu. New Zealand, judi, kasino, legal.
Malaysia, negara Islam. Ada nggak judi? Ada, dilegalkan. Kalau you mau ke sana, di Genting Highland, itu judi. Singapura, Marina Bay, judi, dilegalkan. Ya mestinya memang dilegalkan boleh, tetapi harus dengan kriteria-kriteria pembatasan. Ya, kalau di negara-negara tadi yang tidak berbau agamis gitu ya, itu memang pembatasannya adalah kalau you umurnya sudah 21 tahun. Itu baru boleh masuk. Ya. Dan memang harus orang kaya. Sebelum you masuk, you harus punya credit card. Nah, atau you harus beli itu chipnya. Chip itu kancing-kancing yang untuk judi itu ya. Harus beli 10 juta. Kalau you nggak bisa beli 10 juta ya nggak boleh masuk. Nah itu kan sudah menjadi filter. Ya. Kalau di Malaysia itu yang boleh masuk orang asing. Kalau orang warga negara Malaysia yang bukan Muslim. Kalau Muslim nggak boleh. Itu kan ada pembatasan-pembatasan yang saya kira itu lebih realistis ya daripada lo sekarang. Orang Indonesia kan dia namanya manusia kan juga suka judi kan. Daripada judinya di Singapura atau judinya di Malaysia atau di Macau, kenapa nggak judi di sini? Maaf kalau kita mau ngomong jujur, itu manusia kalau misalnya suka main judi itu dianggap sudah rusak gitu kan ya. Ya kalau dia memang rusak, maunya judi di luar kota, di luar negeri, kenapa tidak suruh judi di sini supaya kita dapat pajaknya? Nah, memang bagaimanapun sudah rusak kok. Rusak di Macau, rusak di Singapura, sama rusak di Indonesia kan sama saja, sama-sama rusak. Tapi kalau rusak, dia udah rusak begitu, ngasih duit pajaknya kepada Indonesia, nah kan itu lebih mending daripada dia bayar pajak ke Singapura, Macau atau ke Malaysia kan. Nah ini pemikiran ini kan pemikiran sederhana yang pragmatis, tidak perlu pakai teori macam-macam, tapi apa yang bisa dirasakan. Oke, Om Bob, tapi penasaran deh, Indonesia kan isinya banyak sekali orang pinter ya, banyak anggota dewan dan lain-lain, tapi kenapa kok masalah ini nggak bisa terrealisasikan ya? Ya itu kita juga heran ya. Tapi kan begini ya, itu kalau di negara-negara tertentu ya ada sebagian besar itu izin untuk mengadakan legalitas kasino atau judi itu izinnya kan memang dilelang terbuka. Ya, jadi tidak ada main kong kali kong di bawah meja. Izin terbuka, siapapun boleh buka kasino, tetapi prosesnya izin itu umurnya 5 tahun, setiap 5 tahun ditinjau kembali dan harus bayar pajaknya itu dilelang. Siapa yang berani bayar pajak lebih besar ya dia dikasih izin. Jadi nggak ada KKN, nggak ada. Oh ini siapa ini, kakak saya, ini adik saya, atau ini golongan saya ini ya, dia izinnya dikasihkan, dia nggak ada. Siapa yang berani bayar pajak lebih besar itu yang dijadikan pemegang lisensi untuk judi. Ya. Dan karena judi ini sangat peka kan? Ini kan urusan besar. Maka kan putusan ini kan harus melalui beberapa fase. Betul. Ya kalau Indonesia kan di samping presiden kan ada DPR. DPR-nya kan kuat di Indonesia. Ya, walaupun presidentil tetapi DPR kuat. Nah masalah ini kan harus lewat lolos DPR di sidang pleno, mungkin harus di sidang bermacam-macam gitu kan. Nah sekarang yang punya kasino di Singapura yang dekat-dekat Indonesia juga termasuk Malaysia itu kan juga mikir ini banyak penjudi-penjudi yang datangnya dari Indonesia. Ya, kalau Indonesia itu nanti punya tempat judi yang dilegalkan, ya jangan-jangan orang Indonesia nggak
berjudi di Singapura atau di Malaysia lagi. Iya. Iya kan? Nah ini nanya bagaimana kan begitu. Nah jadi Taipan, juragan-juragan kasino di Singapura sama di Malaysia juga berpikir bagaimana caranya supaya Indonesia jangan melegalkan judi. Ini kan pemikirannya kan ya pemikiran cari duit aja kan. Kan begitu. Nah, jadi lobby-lobby jalan. Ya konon lobby-lobbynya jalannya kuat. Ya, kan ada dua kubu. Satu kubu lobby-lobby supaya dilegalkan saja. Ya. Ya kan? Ya. Yang satu lobby-lobby jangan dilegalkan. Legal. Ya, kalau dilegalkan yang untung uang pajaknya pemerintah. Ya. Tapi kalau tidak dilegalkan, kemungkinan yang untung asing itu kasinonya Singapura sama kasinonya Malaysia, juga oknum-oknum yang backing 303 tadi itu. Backing itu oknum ya. Nah tinggal sekarang kuat yang mana? Lobbynya kan. Nah ini perlu diperhatiin. Ya terus terang loh, luar biasa loh itu. Ya perhitungan perkiraan yang 1 bulannya 800 miliar itu tuh kalau 1 tahun 10 triliun, 5 tahun itu 100 triliun, itu bisa bikin jalan tol. Infrastruktur Indonesia bisa dibangun dari itu. Ya memang terus yang rusak biar rusak gitu kan. Yang tidak rusak jangan rusak. Kalau Indonesia mau ada, oke, dibatasin. Dulu waktu ada kasino yang dilegalkan di Jakarta atau di Surabaya itu juga ada pembatasan. Yang boleh masuk hanya golongan ini. Ya lah? Itu kan pembatasan yang baik. Ya, kalau secara harifiah kan, ya yang sudah rusak ya biar rusak deh. Karena diperbaiki nggak bisa. Tapi yang belum rusak jangan rusak. Makanya ada satu pembatasan dan kriteria-kriteria. Berarti bisa dibilang kalau di Indonesia tuh memungkinkan nggak Om Bob ini akan legal? Ya sebetulnya ya sangat memungkinkan. Indonesia itu kan ada 11.000 pulau. Kenapa tidak dibawakan satu pulau aja biar rusaknya itu tidak sampai ke penduduk. Pulau yang masih kosong itu banyak itu. Di Pulau Seribu juga banyak, di pulau lain juga banyak. Udah itu dikonsentrasi di situ. Ya, yang nggak punya duit kan nggak bisa ke sana. Ya harga makanan di sana mahal, 2-3 kali lipat dari Jakarta atau di Pulau Jawa atau di mana. Hotel-hotelnya juga mahal. Ya toh? Udah pajaknya juga luar biasa. Jangan-jangan itu hasilnya pajak di sana itu melebihi kota-kota lain yang PAD-nya seret, penghasilan asli daerah. Ya itu yang seret. Nah, jangan-jangan kalah semua sama di sana. Perlu dipikirkan. Ya, zaman itu berubah. Indonesia tidak ada kasino. Itu sudah 50 atau 60 tahun yang lalu. Itu sudah mulai nggak ada yang dilegalkan. Ya, dulu kan terkenal itu. Ya, di Jakarta itu. Terus juga ada yang namanya Bonanza, macam-macam itu kan. Nah, sekarang kan sudah terlalu lama nggak ada. Mungkin zaman sudah berubah. Harus dicoba. Kalau tidak mencoba, mana tahu perubahan zaman. Kita sekarang mau main internet aja. Kalau kita nggak nyoba internet ya kita nggak tahu harus gimana. Ya, itu sekarang UMKM yang penjualan online-nya hebat-hebat itu kan dulu juga nggak ngerti online itu apa. Tapi berani nyoba. Ini juga begitu. Negara sekarang kesulitan mau cari income. Harga minyak naik terus. Ya kan? BBM mau naik, demonya seabrek-abrek. Gitu? Susah. Nah, tapi kalau ini ada income yang kuat, mungkin income itu bisa mensubsidi bensin. Supaya nggak naik dari uang pajaknya kasino. Orang yang
dikatakan rusak-rusak itu kan. Tapi kan dia rusak tapi membawa manfaat, subsidi, bensinnya tidak naik. Memang harus dipikirkan. Ya situasi makin sulit, pemikirannya makin kompleks. Ya kompleks tapi komprehensif. Jadi harus oke, begini. Ya jadi jangan sampai penolakan itu terjadi karena ada batu di balik udang. Kalau ini tidak legal kan ada yang seneng. Nah itu. Nah, mikirnya harus satu, demi negara kita, demi kehidupan ekonomi Indonesia kita ini, demi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Masa kita bangun harus utang terus sih? Kalau bisa digali dari sini, ya kan? Nah itu harus memang betul-betul kepala dingin, dipikirkan segala kemungkinan itu yang dipikirkan dan berani mencoba. Ya kalau dicoba bagaimana hasilnya? Kalau nggak bagus ya dibubarkan lagi, kan gampang. Namanya juga nyoba ya. Iya. Dan juga namanya juga manusia yang buat. Iya. Undang-undangnya nggak memungkinkan. Iya undang-undang itu kan manusia yang bikin, rakyat yang bikin, DPR yang bikin. Bagaimana caranya agar supaya ini bisa dicoba? Ya, kalau tidak dicoba kita tidak ngerti kalau itu ada kesempatan, ada peluang yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui website indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.